Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Tarsi. Saya Opik. Kita ketemu di Ngobrol Persib Bandung. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa nih di sini. Dia salah satu legenda Persib, sudah bawa Persib juara, mantan pemain timnas juga. Pokoknya komplit lah. Ya, komplit lah. Komplit lah ya. Sekarang masih jadi pengamat. Sekarang jadi pengamat. Bukan pengamat, enggak Oh iya. Ngikutin Persib lah. Persib aja. Ngikutin Persib aja karena saya cinta ke Persib. Oh ya. Ya, sekarang gabung dengan kami Jadi Kang saya Yudi ikutin aja. Guntara. Selamat sore, Kang. Ya, selamat sore Kang. Salam sehat ya. Dari mana? Dari Bandung nih. Iya. Sehat, Kang. Oke, Kang, mungkin kita langsung ke takutnya. Ya, saya Yudi Ya. Guntara. Ini soal Liga 1 ini kan. Ya. Mario Gomez di Arema dengan pemain Jonathan Baumann tinggalkan Arema karena salah gaji. Nah, kemarin Persib semua pemainnya sepakat ini. Nah, kira-kira apa yang bikin Persib sepakat dengan pemain dengan gaji 50% yang ditetapkan PSSI? Karena sebelumnya sempat menolak gitu. Oh iya, ya mungkin keprofesionalan semua pemain, khususnya pemain-pemain Persib, saya kira melihatnya saya sih lebih ke situ, Kang. Yeah. Sikap-sikap profesionalnya pemain-pemain, sekali lagi pemain-pemain Persib untuk bisa terus meneruskan kompetisi dan menerima semua keputusan dari pusat, juga keputusan dari manajemen Persib sendiri gitu, Kang. Kalau Kang Yudi sendiri yakin nggak sih tanggal 1 Liga 1 bakal berjalan lagi, atau karena melihat kondisi seperti sekarang ini ya, corona naik turun gitu, jadi masih abu-abu juga gitu, apakah nanti Liga 1 bakal jalan lagi atau enggak gitu? Ya kalau misalnya keputusannya dari PSSI sendiri itu harus digelar, ya otomatis semua klub Liga 1 khususnya harus mengikuti aturan PSSI. Kalau menurut saya gitu, walaupun format kompetisinya tidak sesuai atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu kan. Mudah-mudahan klub-klub di Indonesia bisa memahami dengan kondisi saat ini gitu, Kang. Oke. Sampai sekarang kan masih ada 5 klub, Kang, yang keberatan. Terakhir itu PSSI masih berusaha untuk mendekati Persebaya. Nah, ini kan tinggal 1,5 bulan lagi. Apakah itu cukup? Ataukah misalnya kemungkinan terburuk Liga ini harus berjalan dengan kekurangan beberapa tim gitu? Masih bisa berjalan? Kalau menurut saya gini, Kang. Dari 5 klub tadi yang disebutkan nama Akang tadi, bahwa permasalahannya mungkin berbeda. Pasti permasalahannya adalah adalah materi mungkin. Ya, ini harus ada semacam pendekatan PSSI kepada siapa? Kepada klub yang belum sepakat, Kang. Ya, masing-masing tentunya pasti, kalau kata saya pasti berbeda. Keinginannya misalnya klub si A, klub si B, klub si C gitu. Nah, sekarang induk organisasi yang paling tinggi yaitu PSSI itu harus bisa bagaimana caranya terhadap 5 klub ini harus bisa memenuhi gitu, kalau menurut saya gitu, Kang. Kang, di awal Persib bagus-bagusnya nih, cuman sayangnya ada corona diberhentikan. Kalau menurut Kang Yudi ada kesulitan nggak sih untuk menaikkan kembali performa para pemain Persib ke level yang seharusnya gitu, dengan waktu 1,5 bulan mungkin yang efektifnya ini, Kang? Iya. Kalau saya melihatnya gini, Kang, Persib sudah mempunyai modal. Sudah mempunyai modal satu, bahwa di 3 pertandingan awal Persib selalu menang kan, sudah punya poin 3 di situ. Nah, artinya Persib punya modal Punya modal kekompakan tim sudah didapat. Kekompakan tim sudah didapat, kemudian juga kepercayaan diri masing-masing pemain sudah dapat, kemudian juga skill Coach Robert Albert khususnya sudah menilai pemain-pemain asingnya, bahwa itu pemain asingnya semua dari mulai Nick, kemudian Omid, kemudian
Castillion atau misalnya Wonder Luis Ya. itu sudah sudah benar-benar karakter yang diinginkan oleh seorang Coach Robert Albert gitu. Jadi Persib saya kira tidak bakal kesulitan dengan dengan lamanya kompetisi diliburkan gitu kan. Karena dia tim Persib ini punya modal kekompakan tim dan sudah tidak sulit lagi untuk menyatukan pemain-pemain ini gitu Kang. Ya. Ngomong-ngomong soal pemain asing kan, terakhir itu kan Wander Luiz belum bisa terbang ke Brasil karena harusnya dia tes swab test, tetapi dia ngambil yang tes cepat. Nah, itu kan butuh waktu kalau di Indonesia ya, biasanya 1 atau 2 minggu baru ada pengumuman hasil swab test. Nah, kalau misalnya Wander Luiz ngambil swab testnya itu hari Jumat, hari Sabtu kemarin, itu berarti kan telat, kalau ukuran Indonesia telat seminggu. Nah, apakah itu akan mengganggu persiapan Persib secara keseluruhan, terutama di lini depan gitu? Karena mulai lagi 10. Ya, saya kira gini Kang, tentunya dengan pengalaman Coach Robert Albert sebagai pelatih yang punya pengalaman di Indonesia, yang tentunya tadi saya katakan bahwa modalnya pemain-pemain asing atau Coach Robert Albert sudah tahu karakter-karakter apa ya yang diinginkan oleh Coach Robert Albert sendiri sebagai seorang pelatih, kemudian juga masing-masing atau khususnya Wonder Luis yang boleh dikatakan telat untuk gabung dengan dengan tim gitu kan. Saya kira tidak jadi masalah karena karena saya yakin bahwa pemain asing, pemain profesional selalu menjaga kondisinya dengan baik, bisa komunikasi dan lain sebagainya. Itu cara yang jitu sih kalau menurut saya gitu Kang. Nah, kalau melihat 3 pertandingan awal, apa sih kelemahan dan kelebihan Persib musim ini gitu kan? Ya, kalau saya lebih melihat bahwa kelebihan Persib pemain ya dari mulai Made misalnya gantian dengan Teja Paku Alam, kemudian juga Dika gitu, itu punya kemampuan dari mulai bawah ya di penjaga gawang, punya kemampuan penjaga gawang yang punya pengalaman, kemudian juga Teja Paku Alam punya penjaga gawang yang modern gitu kan. Kemudian Nick sudah menyatu, kemudian Igbo Nevo juga sudah menyatu. Supardi pemain pengalaman di Persib sudah berapa tahun, kemudian juga ada Aldi Idrus yang eksplosif, kemudian di tengahnya ada Omid, kemudian juga ada sekali-sekali di situ ada Abdul Aziz atau Vizcara, kemudian Castillion 2 di depan. Itu situasinya sangat-sangat lawan tidak bisa membaca situasi Wonder Luis apakah jadi wing, apakah jadi 2 striker atau misalnya menjadi 4-3-3 atau menjadi 4-4-2 gitu. Nah, ini yang kelebihan Persib ini yang susah ditebak oleh tim-tim yang lain gitu Kang. Nah, ya mungkin kekurangannya kalau menurut saya kekurangannya ya, tapi sampai saat ini saya belum lihat. Saya masih was-was terhadap Persib. Kekurangannya adalah manakala Castillion atau Wonder Luis tidak bermain. Nah, apakah ini menjadi masalah bagi Coach Robert Albert gitu kan? Selama ini kan yang menjadi tumpuan atau yang menjadi selalu mencetak gol adalah Castillion dengan Wonder Luis. Nah, saya juga kemarin melihat bahwa kompetisi panjang. Tidak selalu seorang Wonder Luis dan Castillion itu selalu bermain. Ya, dari mulai nomor 1 sampai terakhir gitu kan. Baik itu home and away gitu Kang. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana caranya mencari pemain striker pengganti Castillion dan Wonder Luis apabila tidak bermain gitu Kang. Nah, ini yang menjadi perhatian tadinya saya gitu. Oke. Gitu. Ini kan kalau sekarang ini ada minimal ada 3 pelapis nagang, ada Zulham, kemudian kadang-kadang Erwin Ramdhani, lalu ada Benny Okto, lalu ada Beckham juga kadang dimajuin lebih ke depan dari lawan. Apakah mereka itu cukup atau gimana sebenarnya? Justru saya berdebat waktu itu ya. Saya waktu itu berdebat. Saya bilang
ini harus ada pengganti seorang Castillion dengan siapa? Wonder Luis. Ya. Kalau Benny Octo, oke, dia punya kecepatan, ya, punya apa ya, kemampuan memang karakternya di seorang striker, Kang. Ya. Tetapi Julham, kita tahu sendiri bahwa Julham itu bukan seorang striker, gitu kan? Dia tidak menggigit, dia tidak fight di kotak penalti, gitu kan? Dia hanya stylish gitu. Kalau di wing oke, gitu kan? Terbukti juga zamannya Kang Jajang dulu juga dia dipasang sebagai wing kan, gitu kan? Nah, kemudian juga Beckham. Kita tahu bahwa Beckham punya postur tubuh yang tidak ideal, gitu kan ya? Nah, dia justru lebih in-nya itu adalah di posisi Omid, di posisi Abdul Aziz, di posisi siapa? Zola, di situ kalau saya kira. Tetap Beckham harus ada temennya, Wonder Luis atau misalnya Castillion, Kang, gitu. Saya melihatnya ke situ, Kang, gitu. Berarti kalau misalnya tanpa dua pemain ini, katakanlah, ini kan kita belum tahu ada bursa transfer atau tidak misalnya. Seperti Thailand kan setelah main lagi, mereka bisa buka transfer atas izin FIFA. Nah, kita belum tahu untuk kondisi Indonesia. Andaikan dibuka, siapa kira-kira yang bisa diambil oleh Persib, atau seandainya itu ternyata transfer tidak ada, apa yang harus dibikin oleh tanpa dua pemain ini misalnya? Iya, kalau saya sih sebetulnya bukan memikirkan, sudah ada ide di saya gitu kan ya. Kalau misalkan saya jadi coach gitu kan ya. Kalau saya sih lebih memilih kalau tidak ada Castillion dengan Wonder Luis, saya justru memilih pemain asing yang naturalisasi, Kang. Ya, kalau saya lebih memilih Bali United itu Spaso. Spaso. Kalau saya sih melihatnya ke situ, Kang. Kalau saya ingin ya gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya ada cadangannya Castillion dengan Wonder Luis, pemain lokal, saya kira sebagai seorang striker, kita tahu sendiri sekarang lokal sudah kalau menjadi seorang striker sangat berat, Kang. Karena apa? Karena yang dihadapi nanti tim-tim lainnya adalah back-back tangguh, dan back-back pasti asing, Kang. Ya. Tetapi kalau memilih Spaso punya pengalaman, kemudian fight dan lain sebagainya gitu, Kang. Nah, kalau misalnya ternyata bursa transfer tidak dibukakan, apa yang harus dilakukan ke Sobet seandainya dua pemain ini tidak dimainkan? Atau bisa ini menjadi pelajaran kalau menurut saya. Bukan pelajaran menjadi PR besar, bagaimana caranya kalau tidak ada Wonder Luis misalnya, tidak ada dua-duanya gitu. Ini menjadi PR kalau menurut saya gitu. Misalnya ya, kalau misalnya seorang pelatih percaya kepada Julham, bisa Julham dipasang striker, jadi tembok sebagai seorang striker, mengoptimalkan permainan dari second line misalnya kan, dengan aksinya siapa? Aksinya Kim yang eksplosif, aksinya tadi misalnya Beckham yang yang eksplosif juga ada, teknik tingginya juga ada gitu kan. Omid yang menjaga kedalaman dan sebagainya gitu kan. Bervariasi bisa, baik itu dilakukan oleh Febri yang punya kecepatan, atau misalkan Fritz Butuan di sebelah kiri atau sebelah kanan Febri. Itu opsi mungkin menjadi pilihan Coach Robert seperti itu mungkin ya. Berarti bisa jadi strategi kejutan nantinya, Kang ya? Kenapa? Bisa menjadi strategi kejutan nanti. Oh iya, pasti seperti itu gitu. Kang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Kang Yudi kan dulu sejak usia muda udah bisa menang Persib. Sekarang Persib banyak pemain muda, tapi mereka kesulitan menembus tim utama gitu. Kira-kira gimana Kang? Kurang jelas. Dulu Kang Yudi dari usia muda itu udah bisa nembus tim senior Persib. Sekarang di Persib juga kan banyak tim pemain-pemain muda, tapi mereka agak kesulitan lah untuk main di tim utama, dapat kesempatan bermain. Nah, kira-kira mungkin ada saran dari Kang Yudi kepada pemain-pemain muda ini supaya mereka bisa
bisa eksis, bisa dapat kesempatan bermain dan Iya. Oke, gini Kang, kalau saran saya pemain-pemain muda harus bermain di luar dulu, harus mempunyai jam terbang yang sangat tinggi. Jam terbang, maksudnya bermain dengan sering gitu kan. Nah, bermain dengan sering itu ya satu-satunya apa ya? Misalnya dulu seperti siapa? Kita tahu sendiri bahwa Dias Angga kan langsung ke Bali United kan. Dia banyak diberikan bermain di Bali United gitu kan, atau di Pelita gitu dulu. Kalau nggak salah di Pelita ya. Itu apa? Dia sekarang udah matang di Bali United, udah menjadi pilihan seorang coach Teko gitu kan. Nah, sekarang misalnya kayak Zola, kayak Beckham, dia hanya bisa bermain paling-paling 15 menit dan bahkan seorang Zola mungkin kalah bersaing dengan Abdul Aziz, dengan Kim, ada Omid, ada pemain yang lainnya, dan ada Piskara di situ gitu kan. Kalau saya sarannya apa? Sarannya saya harus bermain di luar dulu. Banyak loh Kang, banyak contohnya pemain-pemain yang tidak mendapat menit bermain di Persib, tapi dia bermain di klub yang lain, bagus, punya pengalaman, dan lain sebagainya. Menit bermainnya jadi cukup, dia sudah jadi matang seiring dengan waktu. Akhirnya dia balik lagi ke Persib dan menjadi pemain inti. Contohnya, Tantan, ya kan? Ya. Tantan bermain di Sriwijaya kan, diambil lagi. Kemudian Jainal Arif juga, ya main di Persikota, di Persib waktu itu tidak main. Bahkan Jainal Arif menjadi pemain nasional, dia balik lagi. Eka Ramdhani di mana? Di Jakarta Timur. Kemudian Atep juga misalnya di Jakarta, datang lagi ke Bandung. Ferdinand Sinaga pernah bermain. Nah, ini sudah banyak contoh. Khusus untuk saya, kenapa Akang tadi katakan muda saya bisa bergabung dengan Kang Ajat, Kang Iwan Sunaria, Kang Suko bermain di mana? Di tengah. Kemudian lawan Eindhoven saya berusia 17 tahun. Karena saya banyak bermain di PSSI Junior, Kang. Dan umur 13 tahun saya selalu bermain bola terus di mana? Di Diklat Salatiga gitu, di tempat Diklat Salatiga gitu kan. Jadi banyak kompetisi gitu kan. Nah, pemain yang banyak di kompetisi itu pasti otomatis akan apa? Akan menjadi matang Kang gitu. Nah, berarti kan sekarang punten ini terakhir. Sekarang kondisinya kan belum ada bursa transfer terutama untuk ke Liga 2. Apakah mereka harus ke Liga 2 dulu atau untuk musim ini bertahan dulu sampai sambil menunggu kesempatan di musim berikutnya? Ya kalau kata saya kalau ada kesempatan ya bagusnya sih ya untuk pemain-pemain muda tadi ya Kang ya. Ya, betul. Ya, misalnya saya yakin bahwa seorang Zola bisa dibutuhkan misalnya sama Madura, saya yakin pasti. Yeah. Saya yakin bahwa misalnya Zola pasti dibutuhin dengan kita tahu sendiri bahwa waktu itu Agung Setiabudi ya diambil lama Lamongan kan karena apa? Karena Zola juga sempat di Persela kan. Persela kan ya itu kan. Karena apa? Karena pelatih Aji Santoso sangat-sangat senang gitu kan sama Zola atau sama siapa gitu kan. Saya yakin lah pemain-pemain muda yang di mana dia ada di Persib tuh Jagiang Sukmara juga kan kalau nggak salah. Iya kan? Kalau nggak salah sekarang main di Sleman ya. Terakhir di Sleman. Iya, di Sleman. Nah, itu kan buktinya kan pemain-pemain kita banyak bermain, menjadi matang dan menjadi pilihan utama di klubnya kan gitu. Jadi saran saya kalau pemain-pemain muda di mana di Bandung ya harus main keluar dulu kalau menurut saya. Kalau istilahnya kalau kata orang Sunda ngajek-jek terus di Bandung, ayeuna Omid masih didinya, ayana kene ya Omid didinya, ayana siapa maaf Piskara di Gimana? Tribuners, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Tarsi. Saya Opi. Kita ketemu di Ngobrol Persib Bandung. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa di sini. Ya, salah satu legenda Persib.
sudah bawa Persib juara, mantan pemain timnas juga. Pokoknya komplit lah. Ya, komplit lah. Ya. Komplit lah ya. Sekarang masih jadi pengamat. Sekarang jadi pengamat. Oh, bukan pengamat, enggak pengamat. Oh iya. Ngikutin Persib lah. Persib aja. Ngikutin Persib aja karena saya cinta ke Persib. Oh ya. Ya, sekarang gabung dengan kami Jadi saya Kang ngikutin Yudi aja. Guntara. Selamat sore, Kang. Ya, selamat sore Kang. Salam sehat ya. Dari mana? Dari Bandung nih. Iya. Sehat, Kang. Oke, Kang, mungkin kita langsung ke takutnya Ya, saya Yudi Ya.